Ya, program komputer Office ya. Ya, di sini ada 3 program, yaitu ya Microsoft Word. Ini kita pakai 2010 dulu. Kemudian ini program Microsoft Word adalah program pengolah kata ya. Jadi segala ketik mengetik dan apa itu kita akan pelajari di Microsoft Word ya. Kemudian kita silang dulu. Kemudian program yang kedua itu adalah Microsoft Excel ya. Kita juga pakai 2010 di sini. Microsoft Excel itu adalah pengolah program data, jadi angka gitu ya. Jadi tabel-tabel itu nanti kita tambah ke sini ya. Ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga itu adalah PowerPoint ya. PowerPoint di sini ini adalah program pengolah presentasi ya, biasanya digunakan di perkantoran gitu ya. Jadi digunakan di perkantoran seperti itu. Nah, presentasi di sini biasanya dibuat oleh yang apa namanya? Misalnya kalau ingin presentasikan skala produk atau apapun seperti itu digunakan. Kan tetapi di sekolah-sekolah sudah diajarkan juga di Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Nah, itu pengenalannya untuk komputer Office. Tentu kita pertama adalah kita awali dengan Microsoft Word ya. Microsoft Word dalam hal ini masih ya tahun 2010 gitu ya. Yang pertama itu kita coba ngetik ya dari A, B, C, D, E sampai Z ya. B, U, W, X, Y, Z ya. Nah, untuk cursor ini untuk pindah ke bagian bawah kita tekan enter ya. Enter, ini masih kita silang dulu. Kemudian untuk semua huruf kapital ya, untuk semua huruf kapital ya, kita gunakan caps lock ya. Di A sama juga kita ketik di A, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu jadi fungsi keyboard di sini adalah untuk menginputkan data, dalam ini adalah mengetik ya. Itu jadi fungsi daripada ini. Jadi kalau di sini kita sekedar memasukkan inputan ya berupa huruf kapital, tapi berupa huruf kecil gitu ya. Nah, dan di sini kita menggunakan caps lock, jadi hurufnya semuanya kapital. Kemudian untuk ada dalam satu tombol itu terdapat dua karakter. Nah, seperti pada angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pertanyaan di sana ada dua karakter. Nah, misalnya satu dengan tanda seru. Kalau kita ingin tanda seru gimana? Tekan shift ya, tekan shift lalu kita tekan tombol yang bersangkutan ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi shift adalah membuat huruf atas jika dalam satu tombol terdapat lebih dari satu karakter seperti itu. Nah, kemudian shift juga bisa kita pakai untuk membuat huruf kapital. Misalnya tekan shift, tekan D, kita ketik framing media misalnya, kemudian spasi untuk mengatur jarak antar kata ya. Kemudian M nya besar, kita ketik media,
ya seperti ini, framing media ya. Jadi fungsi shift juga untuk membuat kapital. Ketika D, tekan shift, tekan D, kemudian lepaskan shiftnya, kembali dia ke huruf kecil gitu ya. Kemudian M-nya besar, demikian. Kemudian kontrol, di sini ada tombol kontrol di toko fungsinya itu harus dipadukan dengan tombol lain gitu. Jadi dia nggak mempunyai yang bisa berdiri sendiri gitu. Jadi misalnya kontrol A itu untuk seleksi ya, kemudian kontrol C untuk mengcopy, kontrol V untuk mempaste ya. Kita bisa paste dengan banyak ya. Nah seperti itu ya. Jadi dia muncul terus, muncul mana yang diblok ya. Mengeblok itu ada pakai mouse ya, jadi bisa klik kiri tahan, geser ke kanan, atau kita balikkan, klik kiri geser ya, terbalik ya bisa. Atau kalau ke bawah misalnya kita ngeblok dari sini sampai sini, kita nggak usah seperti ini, tapi cukup nyirang ya. Nyirang itu lebih cepat ya. Jadi nyirang itu lebih cepat, kita arahkan ya, kita siram seperti ini, otomatis ya lebih cepat ngeblok ya. Nah kemudian sekarang ada tombol di keyboard, coba cek, ada pitch up dan pitch down gitu ya. Pitch up dan pitch down. Ini pitch down itu adalah ke akhir halaman ya, ke akhir halaman. Dan pitch down ini adalah ke awal halaman gitu ya. Kemudian ada di sana juga tombol N, END gitu tulisannya. Nah ini untuk ke akhir cursor ini ke akhir dia. Kalau home itu ke awal ya, ke awal ya. Ini cursor ke awal, kalau N ke akhir gitu ya. Nah demikian untuk misalnya ada di sana juga tombol tab itu untuk mencorokkan ke dalam gitu ya. Jadi di sini ada jarak, ini kita bisa pakai tombol tab gitu ya. Nah di sini di keyboard ini juga kita bisa mempelajari dua hal cara menghapus. Misalnya kita klik antara M dan N ya. Kalau kita menghapus di kiri cursor ya, kita hapus di kiri cursor, ini namanya kiri cursor, dan di sini yang ini namanya kanan cursor gitu ya. Cursor. Kalau kita ingin menghapus yang di kiri cursor, misalnya M, N, M, L, K dan seterusnya, itu kita cukup pakai backspace. Backspace dia memproses backspace. Sedangkan untuk di kanan cursor kita pakai delete ya. Ya seperti itu. Nah kemudian sekarang berikutnya adalah yang masuk. Kemudian di sini ada perataan teks ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Nah ini, tapi kita harus mempunyai teks yang cukup panjang gitu ya. Kalau enggak, ini nggak bisa teraplikasi gitu ya. Nah seperti di sini kita tinggal tekan spasi, kita sambung semua teks yang ada ini, kita sambung ya biar jadi satu paragraf gitu ya. Nah, kemudian kita delete N, kita tekan END ya, bukan N huruf N nya, END, kita delete N spasi, kemudian delete N spasi delete, N spasi delete, terus seperti itu. N spasi delete, spasi delete, N spasi delete, N pakai D ini, spasi juga delete, kemudian lagi N spasi delete ya, dan N spasi delete, N spasi delete, N spasi delete.
si Denik members become healed care. Indah dia. Nah, sudah habis. Nah, kalau kita lihat di sininya itu tidak rata ya, di kirinya itu tidak rata ya. Kita coba ya, karena otomatis ketika kita mati adalah dia yang pakai adalah rata kiri gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mengubah, memakai misalnya melakukannya rata tengah. Kita belah dulu, tentunya kita pakai rata tengah ya. Jadi dia di sini di tengah sudah rata. Kemudian rata kanan kita pakai ini, kemudian rata kiri kanan pakai ya. Jadi kirinya rata, kanannya rata. Kalau rata kiri itu yang ini ya, rata tengah, nanti kita bisa menggunakan juga kontrol kalau di pada keyboard ya. Setelah terblok misalnya kontrol kiri itu kontrol L, rata tengah itu kontrol E ya, kontrol E. Kemudian rata kanan right, kontrol R, rata kiri kanan jadi justify, jadi kontrol J itu. Kontrol itu bisa dihafalkan, kemudian ataupun menghafalkan daripada tombol ini. Yang penting salah satu itu harus dihafal seperti itu. Nah, kemudian untuk menyimpan, biasanya kita ngetik kan biasanya nggak tersimpan ya, artinya nggak selesai dalam satu bulan. Kalau kita bisa simpan dulu ya. Kemudian kita cari di mana yang mana kita mau digunakan. Misalnya kita taruh di dokumen gitu ya. Dokumen, kalau ini terlalu banyak dokumen, ya coba kita bikin new folder. MS Word latihan, kita bikin seperti itu. Kemudian kita semua latihan di Microsoft kita simpan di sini ya. Kita buka, kita ini dengan latihan satu ya misalnya. Nah, kalau sudah tersimpan di sini ada nama latihan satu. Kalau belum ada dokumen ada dokumen satu biasanya itu belum, atau doc satu gitu nggak tersimpan gitu ya. Tapi kalau sudah ada latihan satu atau apa itu belum tersimpan ya. Nah, kita ulangi lagi sekali, menyimpan dengan nama latihan 2 CS ya. Kita sudah punya kontrol dan ini cukup diganti dengan angka 2, tekan enter ataupun tekan shift dan kita berubah dia menjadi latihan 2. Nah, bagaimana dengan mengopon gitu ya? Kalau sudah tersimpan seperti ini, kita bisa buka ya. Kita bisa buka. Ini kan latihan 2 ya. Di sini kita buka latihan 1 yaitu file open. Kemudian kita buka latihan 1 open. Seperti itu. Jadi terbuka dia latihan 1. Kalau buka latihan 2, file open. Kita pakai klik latihan 2, kita open itu ya. Nah, seperti itu untuk materi pertama kali ini, yaitu
fungsi di keyboard, kemudian mouse untuk ngeblok, kemudian peralatan teks tata kiri, rata tengah, rata kanan, kiri kanan, akhiri dengan menyimpan dan membuka kembali. Demikian untuk pertemuan bersama. Saya Mustafa Revolution dari Media.